Hai guys, balik lagi sama Kun di sini. Fancy Botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang akhirnya tiba di lokasi pertempuran saat momen-momen genting pula, dan sekarang berhadapan dengan Machine God Mirror. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 278 yang bersumber dari website Jepang, yaitu Tonari-no-Dojibi. Kalau versi internasionalnya ini chapter 233 ya guys. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Nah, di chapter 278 ini, giliran Saitama yang akan bertarung melawan bencana robot Machine God Mirror. Dan pertarungan tersebut juga disaksikan oleh banyak orang guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 278 kali ini adalah kontribusi. Di awal scene, kita diperlihatkan para staf asosiasi pahlawan yang memantau serangan bencana robot dari balik layar CCTV. Sayangnya karena efek pertarungan yang terjadi menciptakan debu yang cukup tebal dan membuat rekaman dari CCTV tidak begitu kelihatan siapa yang sebenarnya tiba di lokasi pertarungan itu. Mr. McCoy yang menyaksikan dari balik ruangan pribadinya juga tidak bisa melihat dengan jelas guys. Yang tertangkap cuma bayangan dari dua karakter saja, yaitu si robot dan seorang pahlawan yang baru saja tiba. Tapi sambil minum, Mr. McCoy menganggap jika kedatangan pahlawan tersebut juga tidak akan menghasilkan apapun. Dia pun memilih untuk tetap santai menyaksikan pertempuran yang menyedihkan yang sedang berlangsung itu. Di TKP sendiri, Machine God Mirror yang telah selesai menganalisa pahlawan dari Saitama itu memintanya untuk segera pergi. Sambil berkata, sang pahlawan kelas A peringkat 39, si botak berjubah. Kemudian robot tersebut maju menyerangnya. Akan tetapi Saitama yang emosi itu memukul si robot dengan sangat keras sambil bertanya, seakan tidak terima dengan sebutan yang robot tersebut katakan. Siapa botak berjubah yang kau maksud? Kejadian itu membuat para pahlawan yang berada di lokasi tersebut pada kaget semua. Saking besarnya pukulan itu menciptakan ledakan dan mengeluarkan cahaya yang jika dilihat dari layar CCTV, cahayanya semakin lama semakin terang. Besarnya serangan tersebut membuat si robot terhempas jauh, membentur dinding markas bagian bawah, hingga menembus ruangan pribadi dari Mr. McCoy. Di saat yang bersamaan, Blue yang menaiki jet drone-nya itu baru saja tiba di lokasi. Tentu saja, dia pun dibuat terkejut tidak karuan. Apalagi setelah melihat jika berurusan adalah pria botak tersebutlah yang melakukannya. Di dalam dinding markas bagian bawah sendiri, akibat menerima hantaman keras tersebut, membuat Mr. McCoy terluka dan tidak sadarkan diri. Para staf pun segera bergegas untuk menolongnya. Sedangkan para anggota korban nama pahlawan yang selesai melihat aksi dari rekan mereka itu masih tidak menyangka dengan apa yang rekan mereka lakukan. Sambil berteriak dan menunjuk si botak, mereka berkata, jika rekan mereka Saitama telah mengalahkan robot itu. Itulah pemimpin asosiasi korban nama pahlawan. Dia tidak pernah takut pada siapapun. Saitama sendiri seusai melakukan aksinya seperti melakukan tos tangan ke mereka semua. Seakan semua itu adalah hasil kerjasama dari para anggota korban nama pahlawan. Sambil bersemangat, mereka semua seperti bersiap untuk melanjutkan aksi kepahlawanan mereka dengan menuju ke kota selanjutnya. Ada satu anggota korban nama pahlawan yang merasa heran sendiri. Dia bertanya dalam hati, apakah hanya dia seorang yang merasa kalau botak berjubah itu terlalu kuat? Pahlawan Butterfly DX dan Kusarigama yang telah menyaksikan kejadian itu juga dibuat terkejut guys. Menurut mereka, Forte ternyata memang benar sejak awal soal kekuatan yang si botak miliki. Tidak jauh dari sana ada Blue yang melirik dari balik dinding. Dia juga masih tidak percaya kalau aksi barusan adalah usaha dari orang yang sama dengan orang yang sebelumnya membawa Aoyama Mas kabur waktu itu. Menurutnya, dia seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Suiko sendiri yang sudah kehabisan tenaga itu mencoba untuk mencubit pipinya, seakan mengartikan kalau dia sedang bermimpi ada seorang pahlawan yang hanya sekali pukul saja dapat menghabisi robot bencana level naga yang dia sendiri saja sampai dibuat babak belur. Sedangkan di dalam ruang monitor sendiri, para staf yang melihat aksi tersebut jadi bingung karena rekaman dari CCTV yang mereka lihat tidak begitu jelas tertutup oleh debu tebal. Mereka pada bertanya, apakah bencana itu sudah dikalahkan? Siapa sebenarnya orang yang mengalahkan robot tersebut? Mereka mulai menduga kalau sepertinya itu adalah aksi dari Tuan King. Staf yang lain juga mengkonfirmasi kalau mereka sedang menghubungi pahlawan kelas S itu berkali-kali, tapi tetap tidak tersambung.
Ternyata King sudah dihubungi oleh asosiasi sebanyak 104 kali guys. Dan dia tidak menjawab telepon tersebut bukan karena apa. Tapi saat ini dia baru selesai bermain game menggunakan virtual reality modern yang baru saja dia beli. Dan karena menggunakan VR tersebut membuat King tidak begitu sadar dengan getaran yang terjadi di dalam markas asosiasi beberapa saat yang lalu. Black Sperm dan Anji Rover yang selesai meladeni robot tersebut dengan serangan bertubi-tubi itu merasa kelelahan. Tapi setelah melihat jika robot tersebut berhasil dikalahkan, membuat mereka berdua merasa senang karena telah berhasil melindungi rumah mereka. Ya, walaupun rumah yang mereka tinggali kali ini berukuran kecil. Di dalam lorong jalur kereta, para anggota korban nama pahlawan berjalan pergi, melewati warga yang berada di dalam gerbong tersebut. Para warga yang melihat mereka itu bertanya, siapa nama pahlawan yang meringkus bencana itu? Sambil berhenti, para anggota korban nama pahlawan itu mengaku jika barusan adalah aksi dari mereka, Asosiasi Korban Nama Pahlawan. Mendengar ungkapan tersebut, membuat para warga jadi teringat soal nama aneh yang sedang demo ke asosiasi beberapa hari terakhir. Kemudian mereka pun langsung bersorak dan berterima kasih atas usaha yang telah para pahlawan itu lakukan. Di dalam markas rahasianya sendiri, Dr. Bovoy menerima komplain dari staf asosiasi jika sistem pertahanan yang dia buat sudah tidak efektif lagi. Pihak asosiasi meminta dokter tersebut untuk melakukan perluasan jaringan sistem keamanan. Dr. Bovoy juga mengaku kalau dia memang sengaja tidak memasang meriam apapun ke dalam sistem yang dia buat. Dia juga tidak keberatan kalau reputasinya akan terus naik. Tapi satu hal yang harus dia pastikan adalah Dr. Bovoy perlu mencari tahu siapa yang sebenarnya berhasil menghancurkan dinding pelindung milik asosiasi hingga jebol sedalam itu. Balik lagi ke Saitama. Ketika sore hari saat semuanya sudah usai, si botak pulang dengan membawa beberapa barang yang dia beli dari supermarket. Melihat kedua peliharaannya itu, Saitama merasa jika pertarungan tadi pastinya suaranya cukup keras. Dia bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Sambil tersenyum, Black Sperm menjawab kalau semua tidak ada masalah. Lalu Saitama mengeluarkan sebuah makanan anjing dengan ukuran besar. Barusan dia sengaja membelikan makanan untuk mereka berdua. Sambil menuangkan ke wadah pakan, si botak bertanya ke Black Sperm dan Rover, apakah mereka sudah kelaparan? Tidak jauh dari sana ada para warga di dalam apartemen pahlawan membicarakan aksi dari fraksi ketiga yang baru saja muncul. Rumor yang beredar ke mereka yaitu Asosiasi Korban Nama Pahlawan yang telah berhasil mengalahkan level bencana naga yang mengamuk beberapa saat yang lalu, bahkan hanya dengan satu serangan pula. Yang beraksi Saitama, tapi yang harum namanya malah Asosiasi Korban Nama Pahlawan nih guys. Aksi konyol apa lagi yang akan si botak lakukan bersama asosiasi anehnya itu? Apakah Saitama akan bikin gebrakan baru lagi dan membuat nama korban nama pahlawan jadi makin naik? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 278 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 278 yang edisinya memperlihatkan Saitama yang memberi makan kedua peliharaannya. Di saat yang bersamaan, banyak dari para warga yang jadi membicarakan aksi dari Asosiasi Korban Nama Pahlawan. Padahal yang berhasil mengatasi bencana itu cuma si botak seorang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Yang mau request bahas fakta dan teori seputar One Punch Man, bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Enkun bahas di video short. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga One Punch Man versi maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.